di ranah ada namanya tuh mental, itu dia bisa nyatet, namanya mental notes. Jadi dia nyatet gitu. Nah, kayak kayak gini kan. Teh Hanun Teh Hanun cerita gini nih, saya ngebaca catatan saya sendiri. Oh, dia lagi di sini kemarin gini 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 sekarang. Nah, makanya kan saya bilang nih, bisa bilang nih kemarin tuh belum, baru di ranah pembukaan gitu, pembukaan pendahuluan lah gitu, bab-bab Iya, pendahuluan gitu, belum masuk ke ranah iya, teknis gitu. Nah, memang iya, iya, memang iya betul kan. godaannya adalah di saat dia keluar zona, dia tuh nyaman di zona nyaman yang dibikin sendiri ya. Hmm, Makanya Teh Anu tuh oke. berasa, wih wih, baik-baik saja, saya bahagia begini begitu. Begitu jatuh Iya, tempo, ceter, kena petir langsung, dia goyang, dia Gosong disebut. berantakan semua. iya, iya bener kok. Iya, Sampai kemarin saya pikir, itu lebih kemarin kok sakit udah lagi teh, selesai jatuhnya perasaan gitu. jatuhnya itu lebih, jatuhnya lebih dalam lagi tuh keplesetnya tuh, Iya, karena dia betul merasa banget sudah Kohen. baik-baik Betul, betul. saja, dia sudah nyaman di situ, padahal dia cuma keluar masuk zona nyaman, muter-muter aja, jiwanya nggak bertumbuh gitu loh, tapi pikirannya mengelabui Iya. gitu loh. Berarti ulah si pikiran dong itu ya Kohen. Iya, pikiran Teteh sendiri yang ter, ter Iya, apa iya. terburu-buru menyimpulkan gitu loh, paham nggak? Iya. Sama itu lagi apa ya? Kok kayak kayak terjebak lagi di dualitas gitu. Kayak Ya kemarin iya kan tuh dia, kayak ya makanya Teteh itu cuma udah keluar masuk lepas zona gitu kayak nyaman merasa aja. iya, Giliran keluar zona iya. nyaman, nggak nyaman, buru-buru dia tanya sini tanya sono gitu kan, panik dia karena dia ingin cepet-cepet masuk ke zona nyamannya sendiri gitu loh. Iya bener Kohen. Begitu dikasih tahu, pikir udah nih, saya udah sadar nih, udah kita udah aman gitu, balik lagi zona nyaman. Itu lebih Iya, parah iya, iya. gitu. Kenapa? Karena nggak ada yang dirilis, nggak ada yang diberesin sebenarnya teh, nggak ada yang dikerjain. Tapi pikiran bilang udah gitu loh. Nah, kejebak Iya. dia begitu. Kayak merasa berusaha ya kok ya. Jadi kayak merasa berusaha gitu. Tapi Iya, ujung-ujungnya balik laginya lebih parah gitu, lebih dalam gitu jatuhnya tuh yang kayak makanya kemarin tuh biasanya, ya di zona nyaman gitu. Iya. makanya biasanya dia akan bawa-bawa ke ranah syariat, jebak dia sebenarnya. Makanya Iya betul doanya Kohen. nanti dia Itu beneran. sholatnya digenjot lah, digas jo sholatnya, puasanya digas gitu ya kan. Iya. Sebenarnya Iya sebenarnya beneran. bukan gitu teh, karena nggak ada lakunya teh. Iya, iya, iya. Yang bisa ngeberesin tuh adalah prakteknya kamu atas luka batinmu itu gitu. Dalam ya ternyata. Dia memang Iya sih, dalam, bener Kohen. karena fokusnya salah gitu. Jadinya iya, hasilnya begitu Apa juga. butuh pemetaan lagi ya Kohen ya? Berarti butuh pemetaan lagi nih gimana biar gak Iya masuk karena lagi gini di teh, karena dualitas, biar gini. gak bingung. Iya karena gini, karena jadi pikiran tuh sudah mengkreat dia tuh pikiran itu sudah mengkreat satu zona yang dimana tuh Teteh ke apa namanya tuh kejebak di ilusinya si pikiran yang dibikin sama dia sendiri gitu. Ngerti nggak? Mm-mm. Iya, iya, iya. Ya. Jadi itu memang udah harusnya masuk ke Ber- teknis. iya, siap, siap Kohen. Ya. Terima kasih loh ini.
mau minta diiniin aja tuh Kohen dibantu apa ya eh teknisnya itu dari Ya nanti mana kalau dulu makanya gitu. nanti makanya nanti kalau kalau pas private itu diajarin teknisnya, Tete yang latih sendiri. Saya cuma kasih kuncinya aja gitu loh. Mm-mm. Ya, Iya 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 iya. yang penting Tete latih Oke, gitu. siap Kohen. Tetapi Siap jangan siap. digabungin nih, jangan dicampur adukin gitu loh. Ya, Nah, itu Kohen yang karena ini punten kita yang jadi ngomong saya soal kayak gimana Teh? kenapa? Nah, yang bikin saya jadi kayak balik lagi tuh ya memang kejebak ke dualitas yang disuguhkan oleh syariat lah ya gitu. Jadi kayak balik Betul, lagi ke betul. ini Jadi shortcut, sah tahu nggak apa Teh? enggak, bener enggak? Iya iya. Jadi jalan pintas gitu. Padahal bukan begitu, gitu loh. Mm-mm. Jadi itu dijadikan jalan pintas, Oke. dijamin pasti. Enggak, bukan begitu. Kalau karena konteks kepantasan diri itu bukan di situ, Teh. Tapi Mm-mm. kepantasan diri itu adalah di lakunya kamu, prakteknya kamu. Apa yang kamu lakukan untuk membantu dirimu sendiri gitu. Ya, Oh, iya. itu lain hal gitu. Oke. Jadi nanti eh, dipisahin dulu gitu. Karena ini udah nyampur nih, kuat banget, ikatannya kuat banget. Iya. Ya, itu misidentifikasi namanya. Salah mengidentifikasi. Jadi urusan spiritual tuh yang memproses pikiran gitu. Harusnya kan harusnya kan ranah jiwa itu esensi, bukan si Jadi nggak pikiran yang bisa dicampur adukan ya, Koen? nggak bisa. Itu Nggak bisa mainnya ke ranah rasa, dicampur Teh, aduk bukan dengan. Oh, iya iya iya. Iya. ranah rasa. Kalau Tete bilang "Oh, balik lagi ke dualitas, iya pikiran itu cuma mentoknya cuma di dualitas. Dia nggak bisa masuk ke non dualitas, Iya gitu loh. Tapi iya si iya. Ada pikiran, tekanan di syariat sih, Koen. nah kejebak betul. Iya beneran kejebak, gitu. Kejebak. Makanya Iya. eh mesti keluar baru paham soal hakikat nanti. Hmm. Ya. Oke. Siap siap Jadi Teteh siap. itu kejebak Praktek dan latihan lagi. di apa namanya hanya yang penting saya cuma doing aja gitu loh, ngerti nggak? Yang penting saya Iya lakukan aja gitu, ngerti kan? iya iya Nah, doanya iya. ditambah gitu loh. Nanti waktunya ditambah, ritualnya ditambah. Padahal bukan itu. Iya Karena sih itu emang penggabungan tadinya. Jadi iya emang kalau dicampur kayak adukin bentrok ya, jadinya Koen. iya kalau dia campur adukin jadinya bingung Iya sendiri iya dia. iya. Bingung kan? Iya iya iya. Iya, jadi karena kan di syariat juga ada kan kayak proses penyucian jiwa gitu kan dengan ini. Jadi saya Belum tuh kayak dimulai itu sebenarnya tazkiyah nafsu ya belum menggabungkan dimulai. itu, iya, jadinya bingung gitu. Benar. Nah Gitu makanya ya, bener jadi bingung. nanti di teknis itu ya pada saat di teknis itu nanti ada metodologi yang bikin Teteh itu siapin diri gitu loh. Ya, Iya, siapin diri untuk mentalnya nih jadi. Nah, tapi siapin mental untuk apa? Untuk hadapin, untuk mulai proses penyucian jiwa itu, gitu loh. iya, Tazkiyatun iya, nafsnya iya. dimulai itu. Kalau nggak Terus bocor saja tuh. latihan kayak kayak. Mm-mm. Iya, iya, iya. Siap, siap. Jadi speechless saya, Kohen. Jadi Jadi kayak
teng gitu. Makanya jangan Kayak nanggung-nanggung ngeblank gitu kan, gitu kayak loh, ya. jangan nanggung-nanggung gitu. Begitu, karena ini momentum sih Teh ya. Tapi Kalau sekarang, Teteh lepas momentumnya, mm-mm. kehilangan momentum, Teteh balik ke program lama yang tanda kutip bikin Teteh nyaman gitu loh. Padahal itu nggak bisa bikin Teteh bertumbuh, nggak bisa Teh. Iya, iya, iya. Tapi ada ininya sih sekarang ya. Jadi maksudnya tuh meskipun belum nyampe karena memang selama hidup ya kita nggak bakalan nyampe gitu kan, namanya juga perjalanan. Tapi sekarang udah bisa lebih tenang lah ya Kohen. Jadi di pembelajaran ini meskipun ya saya balik lagi kayak kejebak lagi balik lagi, tapi bisa lebih tenang gitu sekarang gak kayak dulu gitu. Ya karena sekarang Dulu udah kan dapet dikit-dikit minum pengetahuan obat kan, tinggal penenang nanti apa gitu. tinggal dilatih. Iya, Ah, iya, iya, tinggal itu aja sih kayak kalian bilang jangan setengah-setengah lah, tinggal jangan nanggung gitu. bener, bener. Latihan untuk tidak nanggung itu sekarang. Tuh. Nah biasanya kalau terjebak Siap di, Kohen, tolong. ya kalau terjebak di dasar, makanya dia tuh suka suka apa namanya tuh, suka maranin orang-orang tuh yang dianggap wah ini nih yang di tinggi ini pasti bisa bikin saya cepet naik. Nggak begitu Teh. Luka Iya. batinmu ya kamu yang bisa sembuhin, bukan orang itu gitu. Jangan jangan Mm-mm. salah fokus gitu loh. Ya, jadi figur otoritasnya harus Siap, ke diri siap, kita siap. sendiri. Ya, Oke. ya, jangan salah kiblat lah istilahnya. Ya, Siap, makanya itu siap Kohen. kalau udah jadi begitu rada-rada jadi kerjaan, pikirannya tuh pasti ngelawan. Enggak, yang bener begini gitu loh. Nah, lu apalagi kalau udah Iya mau bener nama itu Tuhan. jadi konflik. Waduh, ini udah perintah Tuhan. Waduh, berat dia jiwanya itu. Kasihan jiwanya. Bener itu kan. Bener. Berat, Itu yang jiwanya itu bikin berat kayak gitu. sesak gitu. Iya sesak. Mm-mm. Itu yang bikin kayak sesak. Jadi kayak mau ngambil keputusan pun kejebak lagi di dualitas. Betul, Ini hukumnya betul. gini, ininya gini gitu. Nah, benar. Sementara si dalemannya tuh kayak luka banget gitu. Emang gitu. Pedih ya. Emang gitu sih kan. Banget. Pedih banget, tapi sekarang kayak lebih disenyumin aja gitu kan, kayak ya udah gitu ya. Iya, Maksudnya yang kayak penting udahlah diberesin. seberjalannya aja gimana sambil latihan aja gitu. Iya. Yang penting yang penting sekarang niat sama usahanya nih yang diberesin, digedein itu aja. Ya, ya. Nanti Siap, kalau siap udah Kohen. diberesin tinggal dilatih. Begitu latih jadi mental, begitu jadi mental. Nah, ngadepin itu mah gampang lah. Tinggal berproses kok. Oke. Ya. Siap. Siap Kohen, terima kasih Oke, sama-sama waktunya, Teh. ilmunya, Sama-sama. pencerahannya. Sehat selalu, berlimpah keberkahan semua teman-teman juga. Amin. Terima kasih Amin, amin. Kohen. Malam. Bye, malam. Malam. Emang berat sih kalau udah nyampur begitu emang susah, harus programnya tuh harus di kotak-kotakin dulu, dipecahin dulu gitu. Kalau nyampur rada ini sih rada PR. Iya harus di fragment dulu, jadi dipecah-pecah dulu, dirapiin, udah dirapiin,
Baru dibikinin satu ini. Kasihan aku ya, nggak apa-apa teh, emang semua gitu. Saya juga dulu gitu. Jadi critical thinkingnya tuh dia nggak nggak berani mempertanyakan gitu. Padahal kunci dari belajar kesadaran adalah berani bertanya. Nah dia nggak berani bertanya tuh, karena dibenturin ke sesuatu aturan nih yang lebih tinggi gitu loh. Wah itu berat tuh jiwanya tuh, nggak berani dia, karena dibenturin ke sesuatu yang lebih tinggi gitu. Padahal kan pertanyaan-pertanyaan yang esensial ya. Nggak apa-apa. Yang penting udah kena, ya udah dipetain lah sih sebenarnya. Iya, itu berat ya kalau dibenturin tuh berat, jiwanya tuh pasti aduh gimana ya gitu. Ntar begini, ntar begitu. Apalagi kalau sudah apa namanya nih, sudah turun temurun gitu ya. Wah, itu berat. Iya, udah tradisi. Berat itu. Pasti teh berat teh. Nah, makanya harus diajak. Mesti dipisahin dulu. Begitu dipisahin kan kelihatan nih. Oh, iya ya. Tapi seru lah. Jadi nanti kalau udah diberesin, udah dirapihin, tinggal nanti O-nya, banyak O-nya nanti. Oh gitu. Jadi nggak ada yang sia-sia juga sebenarnya. Begitu dia udah dibenerin, udah ngalir, banyak O-nya dia. si beli putu ya. Si beli putu tuh tanya tuh. Aduh. Lalu si beli putu udah langsung saya tanyain umurnya gitu loh. Thank you, Warlen. Tanya beli putu deh. Ketemu 10 menit guys, baru dikenalin gitu kan, lagi sebat. Lu nunggu apa lagi beli gitu, lu tanya umur berapa, lu nunggu apa lagi lo gitu, baru kenal udah dimarahin sama Kohen. Bingung dia gitu loh, aduh kocak pokoknya. Weh, dia bikin cireng asik, amin laris manis. Malam. Ini gambar nih besok ulang tahun. Jadi besok Kohen sembayang. Iya, jangan makan malam, tapi makan nasi ya, Walen ya. Tips kalau lagi ngalamin malam gelap jiwa, banyakin pengetahuan ya. Niatin belajar. Jadi kamu tuh nggak muter-muter di situ. Sekarang kan banyak tuh roomnya, mau dari buku, mau YouTube, mau belajar di room TikTok, terserah. Pokoknya niatin belajar gitu.
karena udah jiwa. Jadi marahin aja, ngapain galau? Dimarahin aja, baru 5 SD. Malam Halo, kok, malam dengan siapa? dengan Saldi di Makassar. Oh iya, gimana Mas? Mau nanya kok boleh? Silakan. Cara melepas kemelekatan sama sosok itu gimana ya kok ya? Mantan? Bukan sama Mbah Nun. Kalau Kohen tahu, nggak tahu. Maksudnya gimana nih? Cak Nun, Cak Nun. Iya, iya saya paham. Maksudnya gimana? Kemelekatannya gimana Ya, maksudnya? ya. Jadi kayak eh, Di ranah gaib gitu. enggak. Kalau ingat beliau tuh, saya terus langsung kayak mau nangis, kayak apa gitu. Itu kan kayak Oh, berat gitu, gitu. iya, iya, Itu iya, iya. ngelepas Jadi seperti masih di ranah mungkin emosi kan? Bukan di ranah goib kan? bukan. Ya kalau di ranah emosi itu ya udah gitu loh. Tentuin tanggal ininya aja. Dan tentuin misalnya gini, oke, yang penting adalah ilmunya ya. Terus kalau sosoknya ya udah saya ikhlasin, nanti tentuin tanggalnya aja Mas. Misalnya dari 3 bulan dari sekarang ya udah gitu loh. Jadi ditentuin tanggal expirednya. soalnya kalau oh iya, siap siap. Kalau Ya. sosoknya itu ya, kalau ilmunya soalnya gini apa? Jadi ilmunya Mbah Nun itu banyak dijelaskan sama Kang Abu. Terus Jadi eh, contoh misalnya Mbah Nun bilang eh, iya dia artinya kan merintain sebenarnya pikirannya gitu kan. iya artinya kan sebenarnya kan eh, semangat semangat gurunya itu kan nggak hilang ya. Jadi nggak usah merasa Mas Aldi itu nggak usah merasa berduka terlalu berlebih gitu loh. Ya. Nah, makanya tinggal jadi gini loh. Seorang guru tuh sebenarnya hanya ingin agar muridnya itu bisa bisa sukses lah istilahnya. Syukur-syukur kalau dari ilmu yang dari Ya, gurunya wariskan gitu. Nah, Mas Aldi kan lebih baik kan, Mas Aldi itu kan akan lebih baik kalau Mas Aldi fokus ke praktek ilmu gitu. Paham nggak? paham kok. Nah, salah satunya adalah melepas kemelekatan gitu loh. Ya, Nah, jadi biasanya tuh kalau saya tuh nyaranin kalau kemelekatan dalam berduka tuh tentuin aja Mas. Ya, misalnya ya udah 3 bulan lagi Kohen 90 hari dari dikasih sekarang. waktu gitu. Betul, tapi komitmen. Begitu begitu ke hari ke-91 ya sudah, tanpa mengurangi rasa hormat ya kita lepasin gitu. Ya, Ya, jadi komitmennya dari kita. Karena selama Mas oke. berlarut-larut yang untung tuh ego. Yang untung egonya sih Mas.
Iya, iya. ya, gitu loh. Karena hidup jalan terus kok. Oke, makasih kok. Jadi Sama-sama. tentuin waktunya. Siap, siap, Betul. siap. Begitu hari +1, ya kita harus komitmen untuk diri kita sendiri juga. Yang penting adalah ilmunya tetap kita usahakan Jalan untuk ya, praktek ilmunya harus jalanin. dipraktekkan ya. Betul, itu yang paling penting sih sebenarnya, ya. Oke, siap, siap. Makasih kok. Malam. Sama-sama, Mas. Selamat malam. Ya. Iya, betul. Yang untung si ego, ya. Makanya kenali bagian-bagian di otak. Ada yang namanya amigdala. Amigdala tuh gudang-gudang sampah emosi, beban emosi. Terus ada juga yang namanya amigdala hijack. Nah, jadi dia punya alasan untuk menguasai diri lewat data-data yang ada di amigdala gitu. Iya, kasih deadline aja. Karena hidup jalan terus kok, ya. Nah, kadang-kadang kita dibenturin dengan, oh nggak hormat, oh nggak ini, wah itu berat itu. Melakukan pemberatan jiwa itu namanya, aduh. Nah, kalau udah lepas kan enak plong, gitu. Rame juga ya malam minggu ya. Ini orang pada nggak malam mingguan apa? Iya, yang penting ego tuh suka kalau kita tuh kejebak yang dalam yang namanya ketakutan, kesedihan, kecemasan. Oh, baru pulang dari gereja. Saya tuh nunggu ini baru tidur. Soalnya tidur pagi itu jam 9 tidur tuh jam 2 udah bangun, guys. Cara lepas kemelekatan sama uang kok. Kamu beliin koin kirim ke saya. Saya ajarin kamu cara melepaskan kemelekatan atas uangmu, ya. Simple kan? Yang penting dipraktekin lo ya. Uangnya beliin koin kirim ke saya. Yang penting langsung praktek. Pertanyaannya salah ini. Eh, iya, biasa kalau udah deket-deket mati baru deh mau buru-buru lepasin ya. Soalnya tahu nggak bisa dibawa juga gitu loh. Aduh. Untung di Kohen. Enggak kan saya bantuin dia. Dia bilang kan mau melepas
kemelekatan atas uang katanya. Ya udah kamu beli koin, kirim ke saya gitu. Dia sembuh, yang penting dia sembuh gitu aja. Yang penting dia sembuh. Aduh. Kan yang penting dia sembuh, guys. Win and win, iya. Enggak sih, dia yang win sebenarnya. Saya mah cuma keciprat doang. Malam, Abah. Jangan lupa bagi. Oh iya dong, gampang. Kalau udah terima, saya juga belum terima soalnya buarnya. Aduh, kayaknya udah keluar dari room ini yang nanya tadi. Gak jadi deh, gitu. Aduh. Berat ya. Oh masih stay. Oh iya iya. Jadi gimana? Bisa diterima kah? Kalau bisa terima tinggal praktek ya. Pokoknya saya tungguin lah. Saya tunggu dengan setia. Oh, langsung praktek nih kayaknya nih lagi tukar koin dia. Ini paling enak ya. Live kerjaan orang tuh paling enak. Soalnya ada bau-bau ego pertanyaannya tadi. Soalnya pertanyaan tadi tuh kemelekatan soal uang tuh ada bau-bau ego gitu, bau-bau ego nih. Kudu dijewer nih, ya kan? Ngumpet langsung egonya, ngumpet dia. Aduh, nggak usah beli ngumpet sendiri dia beli. Gimana caranya biar uang melekat di kita? Beli lakban dok, tempelin ke baju satu-satu. Jadi duit yang ada ditempelin satu-satu ke baju, pakai lakban. Nah, satu miliar bener di lakban ya. Pakai nasi jangan. Ketiup angin terbang kalau pakai nasi. Tapi bingung ya nasi dulu itu lengket-lengket, sekarang nggak ada lengket-lengketnya. Aneh. Kalau dulu pakai nasi itu lengket loh, sekarang nggak ada lengket-lengketnya.
Iya kali ya, efek pupuk kali ya. Beda ya. Ketahuan ini dong, ketahuan tuanya dong ya. Kalau masih paham nasi, nempelin pakai nasi itu berarti ketahuan tuanya. Oke, Teh Anun. Aduh, saya tadi mau bahas apa ya? Lupa, apa ya? Iya, malam. Lupa. Bahas apa tadi ya? Mm, 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 mm. Besok lah. Biasanya nongol sendiri. Ketahuan sesuatunya. Ulang tahun? Enggak, saya nggak ulang tahun. Ngikutin tren aja. Makanya orang DM, ulang tahun? Enggak sih. Nggak berasa ini 46. Lupa ya tadi. Kapan upload ini? lagi ngeberesin ini dulu. Kamarnya dirapiin dulu ini. Aduh, belum beres-beres. Oh iya benar yang digambar ini besok ultah. Dia Makco itu namanya. Duh, gimana ngomong Makco tuh gimana ya? Ntar coba ya, tak cari dulu. Soalnya taunya ada itunya sih. Kalau di translate tuh gimana ya, apa ya manggilnya? Apaan sih Golden Apple? Saya aja baru denger. Iya, Golden Apple tuh apa? Maskulin. Tujuh lapisan tubuh. Wah, itu kayaknya mesti private deh, nggak bisa di sini sekarang. Kalau private dibahas itu, nggak bisa di sini. Oh, ruang hati. Ya, ruang hati sih sebenarnya sih golden dan apple. Jadi ruang hati itu ibarat kayak lemari lah ya. Jadi kalau lemarinya isinya baju-baju lusuh, baju sampah-sampah gitu. Nanti dia nggak bisa masuk sesuatu yang baru gitu. Nah, jadi secara esensi itu luka batin, jadi luka batinnya diberesin. Ntar ruang kosong itulah nanti yang akan diisi gitu. Pada saat dia nggak bersih, melakukan pembersihan luka batin itu kan,
Berarti kan ada space yang kosong kan. Nah, itu yang nanti akan diisi. Makanya nanti kosong adalah isi adalah kosong. Jadinya 01, 10 gitu. Besok ya, besok nggak tahu ya. Tergantung Abu, belum ada kabar. Sebenarnya simple loh, sebenarnya loh. Kemarin saya belajar, loh simple ya ternyata. Iya memang simple. Oh dia ke Medan, kalau ke Medan nggak ada lah. Oh besok ke Medan, berarti nggak ada besok. Dan aku nanyain katanya mau ketemu lagi. Iya ntar ketemu sama Kohen, tenang aja. Aduh saya jelasinnya gimana ya, saya bahasa Indonesianya rada-rada ini, kasih taunya. Taunya dari ini, dari adat. Iya benar, Roh Suci. Makanya jangan diisi sama yang namanya apa tuh? Jangan diisi sama yang namanya kekotoran batin gitu loh. Iya besok. Ini lagi seru nih sebenarnya nih. Konstelasinya lagi kalibrasi nih. Jadi teman-teman fokus ke diri sendiri aja deh. Ya, lagi tempur. sebenarnya juga kalau soal tempur mah tempur, beli terus-terusan beli. Cuman masalahnya sekarang nih sekarang nih bolanya di kita gitu loh. Ya, bolanya di kita. Iya, fokus ke dalam aja. Karena nih lagi seleksi lagi terjadi nih, seleksi alam nih lagi terjadi. Ya, jadi jangan sampai hilang momentum gitu. Jadi seleksi alam tuh jadi gini, ibaratnya gini. Ibaratnya tempat bumi sama langit tuh udah upgrade. Ya. Nah, kita nih diminta untuk menyelaraskan gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kamu nggak sadar, ya udah kamu akan di situ gitu. Gak apa-apa juga sih, nggak ada yang maksain. Itu kan kembali lagi ke free will ya. Tetapi pertanyaannya kamu menggunakan free will itu dengan sadar atau tidak? Sadar posisi, sadar situasi, sadar diri.
Nah kalau enggak biasanya bikin bikin kita lawan arus gitu loh. Nah itu yang kena seleksi. Ya, jadi belajar untuk fokus ke diri lah, beresin apa yang harus diberesin. Kayak yang tadi si Teh Hanun cerita, sebenarnya dia udah didorong itu. Ya. Nah, nanti soal AI itu nanti dia terpecah juga dia. Momentum bagus. Bukan momentum bagus, udah nggak ada lagi pilihan sebenarnya. Momentum bagus tuh dari kemarin-kemarin atau 2020 tuh momentum bagus sebenarnya COVID. Ya. Ya COVID juga kan proses seleksi alam sebenarnya. Yang masih ketakutan, yang masih ini ya selesai. Ya. Ibaratnya nih kereta udah mau jalan nih, lu mau ikut kereta atau lu masih belum jelas gitu. Beli emang ada titipan buat gua kata si Lili. Nah ya udah ntar bawa aja beli, ya. Atur waktu lah ntar ngopi. Ya kabarin aja beli. Nah jadi seleksi alamnya ya lagi terjadi. Jadi kalau masih pakai pola program lama ya udah deh, mendingan dipikirin ulang, dievaluasi ulang. Bukan korban itu sih sebenarnya, ya. Bukan itu, tetapi lebih ke level kesadarannya terjebak gitu loh. Paling gampang lihatnya gini ya, paling gampang nih. Ya, kita ngomong simpelnya aja ya. Teman-teman tahu kan, perang dagang antara US dan China, tahu kan? Tahu, oke. Nah, ada orang yang terdampak, ada orang yang nggak terdampak. Itu seleksi alam namanya tuh. Ya, jadi seleksi alamnya seperti itu. Ada yang terdampak ada yang nggak terdampak ada juga. Karena sebenarnya soal mental gitu loh. Nah kalau terdampak, coba evaluasi gitu loh. Ya,
Sesimpel itu seleksi alam tuh kayak gitu. Ada yang biasa aja ngopi mah masih enak-enak, ada yang udah stres gitu loh. Ya kan? Itu kan dari satu aspek gitu loh. Ya, itu kan dari satu aspek. Kan aspeknya banyak. Nah, jadi ibarat timbangan, alam semesta itu harus seimbang. Nah, kalau misalnya kamu terdampak, artinya kamu nggak di titik seimbang, balik lagi mendingan ke tengah, ya. Jadi lagi disetel nih biar seimbang, gitu. Kan sesimpel itu loh, seleksi alam itu sesimpel itu loh. Yang berantem US sama China soal tarif, kita tuh ada yang terdampak, ada yang nggak terdampak. Nah kalau yang terdampak, bisa kerana jiwa itu, kena mental itu, gitu. Iya, kemarin saya nonton TikTok aja ada yang cicilan rumah tuh dari 6 juta kali 2 sekarang 12 juta guys. Apa nggak kena dampak itu? Apa nggak kena mental itu? Gitu loh. Dan berarti seleksi alam kan? Tapi ada juga yang nggak biasa aja, yang penting gua ngopi masih enak, tidur masih enak gitu loh. Nah itu seleksi alam. Kalian lihat tuh ini seperti hal yang biasa gitu loh. Tetapi ya seleksi alam tuh gitu. Ngerti nggak? Itu sedang terjadi. Cuman ya kalian kan butuh yang namanya kan bukti nyata. Ya sebenarnya makanya saya kasih bukti nyatanya. Itu baru satu aspek, belum di aspek lain. Bisa sampai tahunan, enggak sih sebenarnya itu hal biasa. Itu hanya menyeimbangkan aja gitu. Wajar itu hal biasa kok. Balancing sedikit aja. Tapi kalau yang nggak mau bertumbuh ya nyangkut ya. Gitu loh. Kan menarik ya, tanpa disadari, oh gini tuh ternyata seleksi alam. Nah, makanya kalau bisa ngamatin enak tuh. Berarti jangan ngelawan arus. Nah, ini pinter ini. Pertanyaannya, prakteknya bisa nggak gitu. Gitu loh. Tahu nggak harusnya di mana? Tahu nggak kamu lagi lawan atau ngikutin arus? Shifting zaman mah udah Maret kemarin.
Itu orang Hindu tuh beli tau lah kalau shifting zaman akhir Maret kemarin. Semakin kena mental semakin baik buat. Nah, deadline selesai kan beli, iya dari akhir Maret kemarin udah shifting dia. Contoh ngikutin arus gimana? Jangan banyak keinginan udah, banyakin penerimaan. Udah lewat tapi kok nggak nge lah, kamu fokusnya kemana? Makanya jangan banyak keinginan gitu. Kalau banyak keinginan lawan arus. Lagi bahasa nggak tahu ini nggak. Lagi bahasa apa saya juga nggak tahu. Jangan main-main ke gray area makanya guys. Ya, ruang abu-abu itu ada dan kamu bisa kejebak di situ. Naik nggak bisa, turun nggak mau nanti kamu. Hati-hati. Nah, kemarin saya bahas soal gray area gitu. Jebakannya banyak di situ. Cara biar nggak cemas waktu uang lagi menipis gimana ya kok? Fokus cari duit, udah kerja. Ruang abu-abu ada dan aduh. Ngeri guys, gray area itu ngeri. Hubungan abu-abu juga ada. Oh ada. Nah itu, visualkan uang masuk. Tarik nafas, visualkan uang masuk. Tapi kan nafas harus keluar juga. Begitu keluar, uangnya keluar juga gitu loh. Visualisasi uangnya. Karena kalau tarik nafas nggak keluar nafas, gemeteran ya. Gemeteran kalau ditahan, kalau dikeluarin, uangnya keluar lagi gitu kan. Iya, bergetar ya, ya kan. Habis bergetar oleng dia. Udah bergetar, jadilah Big Bang. Duar. Ini pada betah apa ya? Bingung saya. Padahal nggak ngapa-ngapain lu, nggak ada materi lu guys. Pada nggak tidur apa ini? Aduh.
Oh iya besok libur sih ya, santai. Iya, padahal lagi ngomong halu. Ngomongin dongeng ya. Dongeng soal apa? Banyak dongeng saya mah. Jualan apa jam segini? Aduh, dongeng lagi ini. Aduh. Dongeng soal ini nih, ada satu nih ya, dongeng. Oh, sembako. Oke, oke. Kan kalau teman-teman sering denger ya, nggak cuma saya yang ngomong soal, halo, no, rapin lo. Benerin lo guys. Tanpa oleh iya ada penampakan nih. Dirapin dulu nih, aduh. Nah, kalau Dewi Maconya besok baru dapat datanya. Ntar, kayaknya ada gambarnya deh, tunggu. Ntar ya. Mana gambarnya tuh? Found her. Oke, ini aja deh. Nah, jadi pasti kan teman-teman pernah dengar soal kata, aduh ini kenapa penampakannya muncul lagi. Nah, teman-teman kan pasti pernah dengar soal kata makhluk cahaya kan. Sebenarnya makhluk cahaya tuh lewat, kalau dari dongeng tuh seperti apa gitu. Kayak apa sih sebenarnya gitu. Kenapa bisa awalnya makhluk cahaya? Terus jadi kita nih apa gitu loh kalau kalau dibilang makhluk cahaya gitu. Nah, menurut dongeng, menurut dongeng, pada saat alam semesta ini tercipta, dia berevolusi, dia meledak, dia saling berbenturan, dan debu-debunya itu debu-debu dari benturan-benturan itu, itulah yang disebut sebagai bintang gitu. Ya, bintang. Nah, ternyata beberapa dari bintang ini, ya, beberapa dari bintang ini turun ke bumi gitu.
turun ke bumi, tetapi begitu dia masuk ke dimensi yang lebih rendah, ada banyak sekali memori itu yang nggak bisa dibawa, gitu, dibawa masuk. Tapi bukan berarti memorinya hilang pada saat dia menjadi bintang itu. Tetap ada. Nah, sesampainya hadirnya dia di dimensi yang lebih padat ini, yaitu bumi, ternyata ada tujuan utama gitu, yaitu soal belajar mengenai menjadi bintang di dimensi yang lebih rendah. Jadi secara dongeng tuh mereka yang ada di bumi itu adalah serpihan bintang itu, gitu. Makanya ada dongeng dibilang sebagai makhluk cahaya. Nah, artinya kalau dari dongeng itu, kesimpulan sementara adalah berarti saya kan harusnya sadar mengenai siapa saya, gitu. Nah, jadi esensi dari belajar kesadaran itu adalah mengingat kembali. Kenapa? Karena kalau dia sadar, ya, dia punya koneksi langsung dengan sang sumber cahaya itu, seperti yang digambar gitu. Yang nggak bisa diintervensi, yang nggak bisa diwakilkan, yang nggak bisa di apa namanya, yang nggak bisa di apa namanya dihalang-halangi. Masalahnya kita nggak sadar, gitu. Ya. Nah, makanya nanti begitu dia belajar kesadaran, karena pada saat dia turun ke dimensi yang lebih rendah, dia harus mengadopsi operating system kayak kamu nih, misalnya nih, beli Android. Itu kan memorinya udah kepake sebagian untuk aplikasi-aplikasi dasar kan, operating system, Gmail, Google Map, itu kan operating system dasar kan. Agar kendaraan ini bisa beroperasi, gitu. Masalahnya kita hanyut sampai kita tuh amnesia. Makanya di awal-awal kehadiran tuh di umur 0 sampai 7, inget dia. Dan makin ke sini dongengnya, generasinya makin ke sini, ya makin kuat ingetannya. Makanya kalau teman-teman punya anak-anak bintang tuh pasti kewalahan. Karena di umur-umur muda tuh udah kritis, nanyanya tuh aneh. Amnesia kenapa? Ya karena dia turun dimensi kan. Turun dimensi lebih rendah. Nah,
ternyata tugas yang mereka di generasi ini adalah para cahaya di generasi ini adalah untuk mempersiapkan yang namanya itu lingkungan yang kondusif gitu buat generasi berikutnya, buat anak-anak yang canggih ini gitu. Nah, caranya gimana? Ya caranya mulai dari kita lah. Sadar dulu, selesai dulu sama diri. Karena kalau kita nggak sadar, kalau kita nggak selesai, ya proses apa namanya, serah terima dongeng itu akan berpotensi lebih berat gitu ya. Tetapi berita baiknya adalah secara kolektif nih udah mulai on track lah, bagus. Tinggal kita sama-sama saling kolaborasi gitu. Malam? Enggak, biasa udah malam. Ya, jadi ya dongengnya seperti itu. Makanya kita selesai dulu, sadar dulu. Oh, ternyata saya ini punya koneksi langsung gitu. Kayak laser tuh, kayak yang digambar. Cus gitu loh sama sang sumber. Nah, kadang-kadang yang bikin koneksi itu kadang-kadang simple, guys. Yang bikin koneksi itu tidak bisa connect adalah apa? Free will-nya kita gitu. Ya. Jadi ada dongengnya gini, guys. Dongengnya adalah mereka yang dulu dekat sekali dengan sang sumber memilih untuk menggunakan free will. Enggak, saya mau pakai free will saya. Besok monggo, nggak apa-apa. Tetapi setiap dia melakukan dia mengambil free will itu, ternyata yang menarik adalah dia semakin jauh dari sang sumber. Wah, enak aja, pakai lagi free will, pakai lagi, makin jauh lagi gitu. Sampai di titik dia tidak bisa menerima aliran-aliran dari sumber itu. Ya. Nah, disitulah dia menggunakan akal untuk menciptakan sebuah program agar tetap bisa mendapatkan energi, tetapi bukan dari yang dari sumber gitu. Nah, dibikinlah satu program karena dia tahu. Dan program itu diaplikasikan di dalam sebuah sekolah. Sekolah besar yang dimana di situ ada serpihan cahaya dari sang sumber yang
program itu menguasai sekolah itu, sehingga mereka yang di dalam sekolah itu terjebak dalam satu program. Dan program itulah yang sebenarnya memotong jalur gitu loh. Ya, memotong jalur gitu. Nah, jalur itu dipotong, di-bypass untuk sebagai konsumsi dari yang bikin program. Ini dongeng loh ya guys, dongeng. Kecuali ya, mereka yang di dalam sekolah itu menyadari, oh iya juga ya. Ternyata ada cara lain gitu loh. Ada cara lain ternyata. Oh ya sudah. Nah disitulah mulailah koneksi itu mulai hadir. Direct. Nah makanya ya ini soal bagaimana kita meneruskan tongkat estafet soal perjalanan dari dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sehingga ada proses kolaborasi gitu. Untuk kita sama-sama bisa kembali. Siapa? Nggak tahu saya. Soalnya di dongengnya nggak ditulis gitu. Ya, anonim. Ya, jadi ya gitulah. Oke. Udah dapat sinyal nih suruh tidur nih. Ya, ntar kita lanjut lain kali ya. Oke. Nah makanya di momentum tertentu tuh ada yang namanya seleksi kan, yang tadi biasa saya bilang seleksi alam gitu. Nah di foto. Nah jadi teman-teman sekarang fokuslah ke diri sendiri. Ya. Fokus ke diri sendiri. Kenapa? Karena seleksi alam itu terus berjalan gitu loh. Kan cuma dongeng guys. Cuma dongeng. Tapi ya paling nggak lihat gambar ini teman-teman tahu, oh iya juga ya. Secanggih itu ternyata gitu. Lo nanya lagi. Jadi itu kembali lagi. Woi, dikasih bintang lo tuh. Terima kasih. Nah, ini baru nih.
ini baru debu-debu bintang namanya. Jadi marilah sekolah itu kita maksimalkan untuk terima kasih, kita maksimalkan untuk tempat belajar yang kondusif gitu loh. Ya, bukan hanya buat kita tetapi untuk generasi berikutnya. Makanya nanti kalau lihat VT sayang itu nanti paham tuh. VT yang baru, kita paham. Oh, oke. Oke, cukup dongengnya. Semoga